Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dan usianya belum genap 1000 tahun. Di sisi lain, dia telah menggunakan kekuatan suci Brahma Monarch sebagai dasar dari semua seni mendalam yang dia kembangkan sebelumnya. Akibatnya, setelah kekuatan suci Brahma Monarch-nya tersebar seluruhnya, semua seninya yang mendalam telah lumpuh total. Saat ini, satu-satunya yang dia miliki adalah energi dalam yang paling murni dan biasa, jadi dia tidak akan mampu melawan siapapun yang berada pada level yang sama dengannya. Namun kesadaran yang dia peroleh selama masa kultivasinya tetap ada. Mengolah kembali seni mendalam yang berhubungan dengan Dewa Brahma pasti akan jauh lebih lancar dibandingkan dengan masa lalu setelah dia mewarisi kekuatan suci Raja Brahma sekali lagi. 60%. Kianya Yinger tiba-tiba bertanya, apakah kamu punya kabar tentang Yun Ce? Tidak. Kianya Fantian berkata dengan acuh tak acuh, bintang kutub biru dihancurkan oleh Xia King Yue. Raja Alam Song Salju memilih untuk membuang nyawanya, dan sekarang kita bahkan tidak dapat menemukan apapun yang dapat kita gunakan untuk memaksanya muncul. Tapi, mengingat kekuatannya, dia tidak akan bisa bersembunyi lama-lama. Huff! Cahaya sedingin es muncul di mata Kianya Yinger, untung dia bisa lolos. Dengan cara ini, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk mencabik-cabiknya secara pribadi. Saat dia berdiri, Kianya Yinger melepaskan auranya dan merasakan keadaan kekuatan dan kekuatan jiwanya. Dia mengerutkan kening sambil berkata, jadi, dalam waktu kurang dari sebulan, saya akan pulih hingga saya dapat mewarisi kekuatan suci Brahma Monarch sekali lagi. Saya diakui satu kali, jadi tentu saja saya bisa diakui untuk kedua kalinya. Paling lama dalam beberapa ratus tahun, saya pasti bisa pulih ke kondisi puncak saya. Kianya Fantian menganggukkan kepalanya. Jika orang lain yang kekuatan suci dan jiwa sucinya tersebar, diakui untuk kedua kalinya akan lebih sulit daripada mendaki langit. Namun jika itu Anda, kemungkinannya sangat besar. Izinkan saya melihat keadaan kekuatan Anda yang dalam. Ya, Kianya Yinger menguasai aura dan pikirannya pada saat yang bersamaan. Kianya Fantian mendekat sebelum dia mengangkat tangannya dan membuka telapak tangannya. Tapi, cahaya keemasan yang aneh tiba-tiba muncul di kedalaman matanya yang tenang. Cahaya keemasan yang menyilaukan menerangi aula yang tenang seperti terik matahari. Di tengah cahaya keemasan, Kianya Yinger menjerit ketakutan. Untaian emas yang tak terhitung jumlahnya melilit seluruh tubuh Kianya Yinger seperti jaring emas yang ditenun halus dan dengan kuat mengikat seluruh tubuhnya, rasanya seperti tubuhnya dan bahkan energinya yang dalam telah ditekan oleh 10.000 gunung. Mustahil baginya untuk keluar atau bahkan berjuang bebas. Ayah kerajaan, kamu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya tetapi dia segera menjadi tenang setelahnya dan bertanya, ayah kerajaan, apa yang kamu lakukan? Dia berhenti meronta karena dia tahu mustahil baginya untuk berjuang bebas mengingat kondisinya saat ini. Kianya Fantian meletakkan tangannya ke bawah dan berbalik sebelum berbicara dengan suara lemah dan acuh tak acuh, kamu bisa melupakan tentang mewarisi kekuatan suci Raja Brahma lagi karena kamu tidak lagi layak mendapatkannya. Tatapan Kianya Ying berubah dan dia merasakan hawa dingin tiba-tiba menjalari hatinya. Perasaan dingin di hatinya bukan hanya muncul karena kata-katanya, tetapi juga karena nada bicaranya, karena Kianya Fantian belum pernah berbicara kepadanya dengan nada seperti itu sebelumnya. Ayah kerajaan, lelucon macam apa yang kamu buat? Bakat bawaan yang Anda miliki dalam bidang yang mendalam, fokus tunggal Anda, dan ambisi Anda membuat saya memilih Anda sebagai penerus saya tanpa ragu-ragu saat itu.
Dan selanjutnya, saya bahkan mengumumkan Anda sebagai calon kaisar Dewa Kerajaan Brahma kepada dunia. Mata Qianye Fantian sedikit menyipit dan nada suaranya menjadi lebih dingin. Aku telah menaruh harapan besar padamu. Tapi kamu akhirnya sangat mengecewakanku. Mengecewakanmu. Apa kesalahan besar yang kubuat? Alis emas Qianye Yinger tenggelam karena dia tidak tahu bagaimana dia telah mengecewakannya atau kesalahan apa yang telah dia lakukan, bahkan jika dia melakukan kesalahan besar, mengapa dia harus menggunakan rantai jiwa Brahma untuk mengikatnya? Apa yang telah aku ajarkan padamu selama ini? Nada bicara Qianye Fantian tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan, dan bahkan sedikit pun rasa kasihan pun tidak terdengar. Yang ada hanyalah ketidakpedulian dingin yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Sebagai calon kaisar Dewa Kerajaan Brahma, Anda harus mempertimbangkan dengan cermat setiap aspek dari setiap masalah. Selama Anda dapat mencapai tujuan Anda dan memenuhi kepentingan Anda sendiri, Anda dapat mengorbankan segalanya. Anda dapat menipu atau merampok siapapun, bahkan jika Anda harus menggunakan metode yang tidak bermoral untuk melakukannya. Tapi kamu mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan orang lain dan bersedia menjadi budak orang lain. Kamu sangat mengecewakanku. Kepala Qianye Ying terangkat ke atas. Bahkan mengingat pola pikirnya, tatapan bingung muncul di matanya selama beberapa saat. Aku melakukannya untuk menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Apa aku memerintahkanmu atau memaksamu melakukannya? Qianye Fantian berkata dengan nada dingin, aku bahkan memberimu Brahma Soul Bell, tapi kamu mengembalikannya kepadaku dan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Qianye Yinger terdiam. Selanjutnya, nada suaranya menjadi lebih acuh tak acuh. Sejak kamu menjadi budak Yunce, kamu benar-benar kehilangan kualifikasi untuk mewarisi posisi sebagai Kaisar Dewa Raja Brahma. Tidak, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mewarisi Dewa Raja Brahma lagi. Kalau tidak, itu akan menjadi aib bagi alam Dewa Kerajaan Brahma saya dan noda yang tidak akan pernah bisa kami hapus. Seluruh tubuh Qianye Ying membeku dan mata emasnya mulai bergetar dengan cara yang sangat kejam. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya satu kata pun. Menjadi budak Yunce tidak diragukan lagi merupakan pengorbanan terbesar dan penghinaan terbesar dalam hidupnya. Sungguh memalukan dan terhina karena dia tidak akan pernah mau menanggungnya bahkan jika pilihannya yang lain adalah kematian. Namun, bagi Qianye Fantian, dia telah menyerahkan seluruh harga dirinya di kaki Yunce dan Xia Qingyue. Qianye Fantian, ayah kandungnya, satu-satunya kelemahannya menurut Xia Qingyue. Dunianya sedingin es dan kejam. Tapi justru karena ini, satu-satunya orang yang memberikan kehangatannya, satu-satunya orang yang bisa dia percayakan jiwanya, akan menjadi harta terbesar dalam hidupnya. Dia tidak pernah bermimpi dan tidak bisa percaya bahwa pengorbanannya yang besar tidak hanya gagal membuatnya mendapatkan tatapan yang lebih lembut dari pria itu, bahkan hal itu membuatnya mendapatkan kata-kata yang acuh tak acuh dan tidak berperasaan. Qianye Fantian memiliki anak dan cucu yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia tidak akan pernah menutup-nutupi kata-katanya saat berbicara dengan mereka. Tapi sejak ibunya meninggal, dia sangat memanjakan dan hangat terhadap ibunya, dan dia akan memberikan apapun yang diinginkan hatinya. Dia bahkan telah mengumumkan bahwa dia akan menjadi kaisar dewa masa depan dan telah memberinya otoritas yang melampaui 3 dewa Brahma sejak lama. Dia telah secara langsung memutuskan banyak hal penting, masalah dunia, dan bahkan jika dia melakukan kesalahan, baik itu besar atau kecil, dia tidak akan pernah tahan untuk menghukum dan akan selalu memihaknya sampai akhir. Selama bertahun-tahun,
Kianye Yinger secara langsung atau tidak langsung telah membunuh begitu banyak tokoh penting di berbagai kerajaan. Dan meskipun mereka adalah kerajaan, tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan melawannya. Karena semua orang tahu posisinya di alam dewa kerajaan Brahma dan jika mereka berani menyentuhnya, mereka akan memprovokasi seluruh alam dewa kerajaan Brahma. Kianye Fantian selalu memperlakukannya sedemikian rupa dan oleh karena itu, dia selalu melihat Kianye Fantian sebagai keluarga terakhir dan terpentingnya, seorang ayah yang tidak bisa dia kecewakan. Seperti apa yang dia katakan di depan makam ibunya. Selama bertahun-tahun dia fokus pada satu pikiran dan kerja keras, sebagian besar darinya adalah agar dia tidak mengecewakan ayahnya. Tapi hari ini, segalanya tiba-tiba menjadi begitu asing dan jauh. Kianye Yinger menutup matanya. Dia tidak marah, dia juga tidak menanyainya. Sebaliknya, dia bertanya dengan suara rendah, mungkin itu memang salahku. Kalau begitu, apakah ayah kerajaan akan meninggalkanku? Tidak, kata Kianye Fantian. Meskipun kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mewarisi posisi Kaisar Dewa atau kekuatan suci Raja Brahma lagi, kamu masih berguna untuk hal lain. Berguna. Kianye Yinger tertawa sangat lembut dan dingin. Kamu mengikatku hanya karena kegunaan ini. Kamu sangat takut aku melarikan diri, sepertinya kegunaan ini bukanlah sesuatu yang dipandang baik. Kaisar Dewa Laut Selatan sedang bergegas kemari sekarang, Kianye Fantian mengalihkan pandangannya ke arahnya. Tatapannya tetap damai dan acuh tak acuh seperti biasanya, tanpa sedikit pun rasa enggan atau rasa bersalah. Dia akan tiba sekitar 1 jam lagi, dan kemudian dia akan membawamu ke alam Dewa Laut Selatan. Dan dengan itu, kamu akan memenuhi sisa kegunaanmu yang terakhir. Kianye Yinger, yang selama ini mempertahankan ekspresi sadar, tiba-tiba berubah ekspresi. Pupil matanya mengerut dan dia tidak bisa mempercayai satu kata pun yang diucapkannya. Kau ingin memberikanku pada Kaisar Dewa Laut Selatan. Dia bisa memahami apa yang dikatakan Kianye Fantian sebelumnya sebagai kekecewaan total. Seperti yang dia katakan, jika seseorang yang pernah menjadi budak iblis berhasil naik tahta, itu pasti akan mengundang cemoohan dan celaan banyak orang, dan itu pada akhirnya akan mempermalukan seluruh alam dewa kerajaan Brahma. Dia bisa mencabut haknya untuk mewarisi posisi Kaisar Dewa. Tapi bagaimana dia bisa menghadiahkannya begitu saja kepada Kaisar Dewa Laut Selatan seperti sebuah benda sederhana? Dia, Dewi Brahma monark yang terkenal, putrinya yang meninggalkan semua harga dirinya untuk menyelamatkan hidupnya. Kenapa kamu begitu terkejut? Bukankah ini sudah pasti? Kianye Fantian berbicara dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang berbicara tentang masalah yang sangat biasa. Alam dewa kerajaan Brahmaku kehilangan 2 Raja Brahma karena bayi jahat, lalu kami kehilangan 3 Dewa Brahma karena Kaisar Iblis pemalu surga. Dan setelah itu, bahkan kekuatan ilahi dan jiwa ilahi Anda akhirnya tersebar. Bisa dikatakan kami mengalami kerugian yang sangat besar, dan gengsi kami menurun drastis. Jadi kami pastinya tidak mampu menanggung kerugian lagi. Kaisar Dewa Laut Selatan sudah lama merindukanmu dan tidak peduli betapa beraninya dia di masa lalu, dia tidak berani melakukan tindakan gegabah. Tapi setelah kami kehilangan 2 Raja Brahma dan 3 Dewa Brahma, dia mulai mengancam kami. Tapi pada saat itu, kamu belum membuat keputusan bodoh seperti itu, jadi aku tidak akan pernah membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Tapi sekarang, nilai terbesar yang dapat Anda bawa ke alam dewa kerajaan Brahma adalah dihadiahkan kepadanya. Kianye Fantian tersenyum kecil. Dalam situasi saat ini,
bahkan jika aku tidak memberikanmu padanya, mengingat temperamennya, dia pasti tidak akan duduk diam. Tapi ada perbedaan besar apakah dia merebutmu dengan tipuannya atau aku yang mengambil langkah pertama dan memberikanmu padanya. Yang terakhir ini akan mencegah potensi bencana, serta menciptakan aliansi dengan alam Dewa Laut Selatan. Selain itu, dia akan berutang budi padaku yang sangat besar, lagi pula, bagi Kaisar Dewa Laut Selatan, wanita lebih penting daripada apapun di alam semesta ini. Dan bagimu, Yinger, dia tidak akan ragu dengan cara apapun jika dia bisa mendapatkanmu. Saya menantikan untuk melihat hadiah seperti apa yang akan saya terima sebagai balasannya. Bibir Qianye Ying bergetar tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ayah yang berdiri di depannya sebenarnya tampak begitu asing baginya saat ini, tidak, pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin tidak pernah benar-benar memahami ayahnya atau melihat sifat aslinya. Bahkan tidak sekali, tapi sebelum itu, ada sesuatu yang penting yang harus kulakukan. Qianye Fantian menoleh ke samping dan perlahan-lahan berjalan ke arah Qianye Yinger. Sebagai anakku yang paling menonjol di antara semua anakku, bahkan jika kamu tidak memiliki kekuatan suci Brahma Monarch, dengan bakat bawaanmu, kamu mungkin bisa mencapai tingkat puncak alam Master Ilahi di masa depan. Jika saya tidak dipaksa oleh keadaan, bagaimana saya bisa tega memberikan Anda kepada Kaisar Dewa Laut Selatan? Tetapi mengingat bakat bawaan yang kamu miliki, sungguh sia-sia jika memberikanmu begitu saja kepada Kaisar Dewa Laut Selatan. Dan menurutku Kaisar Dewa Laut Selatan juga tidak akan menyukainya. Lagi pula, jika seorang wanita terlalu kuat dan sulit dikendalikan, itu bukanlah sesuatu yang cantik. Dan sebagainya. Dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke arahnya, menembakkan sinar cahaya keemasan langsung ke Qianye Yinger yang berkembang menjadi formasi emas yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat formasi mendalam terbentuk, aura yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membombardir pembuluh darah mendalam Qianye Yinger seperti arus yang kuat, menyebabkan pembuluh darahnya yang dalam yang telah rusak karena penyebaran kekuatan suci Brahma Monarch-nya meledak. Qianye Yinger memuntahkan 3 suap darah berturut-turut dan wajah gioknya berubah kesakitan. Dia dengan kuat menahan jeritan kesakitan meskipun seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia merasa seolah jiwanya diinjak-injak oleh iblis saat tubuhnya meringkuk dan gemetar hebat. Dia adalah orang yang kejam dan bengis. Ketika dia ingin merebut kekuatan dewa jahat saat itu, dia telah menanamkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma pada Yun Ce tanpa satu pun kerutan di wajahnya. Tapi sekarang, dia tidak dapat memahami harus tiba-tiba menghadapi ayah yang begitu kejam dan menakutkan, dia akan lebih percaya bahwa ini hanyalah mimpi buruk yang tidak masuk akal dan kejam. Qianye Fantian meletakkan telapak tangannya ke bawah tetapi cahaya keemasan terus berputar di sekitar Qianye Yinger. Dia berbalik dan sekali lagi menangkupkan tangannya ke belakang sambil memberinya senyuman kecil dan berkata, "Karena itu, mulai sekarang, energimu yang dalam akan secara bertahap menurun dan menyebar hingga mencapai alam penguasa ilahi. Dalam hidup ini, Anda tidak akan pernah bisa menjadi guru ilahi lagi." Dengan cara ini, Kaisar Dewa Laut Selatan tidak akan mendapatkan terlalu banyak keuntungan dan pada saat yang sama, itu akan mengakhiri niatmu untuk membunuh ayahmu. Jika kinerjamu cukup baik setelah mencapai alam Dewa Laut Selatan, mungkin Kaisar Dewa Laut Selatan akan bersedia menganugerahkanmu gelar permaisuri. Mengingat betapa saya telah mengasuh Anda selama ini, saya yakin selama Anda mau, Anda pasti akan berhasil. Anda pasti tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan terakhir dan nilai terakhir Anda.
Di dalam rantai jiwa Brahma emas di belakangnya, Kianye Yinger gemetar kesakitan saat tubuhnya perlahan membungkuk, hampir setengah dari pembuluh darahnya yang dalam telah hancur dan hancur hingga tidak mungkin diperbaiki lagi. Ibuku, apakah kamu membunuhnya? Pertanyaan yang tiba-tiba dan sangat mendadak ini menyebabkan mata Kianye Fantian langsung menyipit. Setelah itu, dia menghela nafas pelan sambil berkata, sepertinya aku benar-benar melewatkan sesuatu saat itu. Lagi pula, tidak adanya kesenjangan sama sekali merupakan kesenjangan yang besar. Mata indah Kianye Ying tiba-tiba terfokus saat ilusi terakhir dalam hati dan jiwanya yang gemetar benar-benar hancur hingga terlupakan. Itu benar-benar kamu, itu benar-benar kamu. Hehe, Kianye Fantian tertawa kecil. Karena kamu sudah menebak dan merasakannya sejak lama, kenapa kamu tidak pernah menanyakan atau mempercayainya? Apakah karena kamu tidak berani melakukannya? Atau karena kamu tidak bersedia? Dia terus terang mengakuinya dan dia tidak sedikit pun khawatir jika wanita itu mengetahuinya. Seseorang bahkan bisa mendengar kekecewaan dan ejekan dalam suaranya yang acuh tak acuh. Mata Kianye Yinger mulai bergetar lebih hebat saat suaranya menjadi serak. Kenapa kamu membunuhnya? Alasan terbesar, bahkan mungkin bisa dikatakan sebagai alasan terbesar, mengapa Kianye Fantian menjadi satu-satunya kelemahan di hati Kianye Yinger adalah karena dia telah baik kepada ibunya. Itu sebabnya dia rela mengorbankan seluruh harga dirinya untuk menyelamatkannya. Dulu ketika ibunya meninggal, dia tidak hanya menyelidiki kematiannya sendiri tetapi juga secara pribadi mengeksekusi permaisuri dewa dan putra mahkota karena marah. Tindakannya telah mengguncang seluruh alam dewa kerajaan Brahma, tetapi yang lebih penting adalah hal itu juga sangat mengguncang Kianye Yinger, yang selalu membenci ayahnya. Setelah itu, dia secara anumerta menganugerahkan gelar permaisuri dewa kepada ibunya dan juga bersumpah bahwa dia akan menjadi permaisuri dewa terakhirnya, satu-satunya permaisuri dewa. Hal ini ditambah dengan kepercayaan, rasa hormat, dan kasih sayang yang ditunjukkan suaminya kepadanya berarti wajar saja jika perasaan yang ia miliki terhadap ibunya lambat laun akan dialihkan kepada ayahnya. Dengan demikian, dia menjadi orang yang paling dia percayai di dunia, orang yang paling dekat dengannya, dan satu-satunya sumber kehangatan dan keintiman dalam hidupnya. Bahkan ketika dia mempunyai saat-saat keraguan, dia akan dengan tegas menekan kecurigaan itu dan berpikir bahwa itu adalah keraguan yang tidak seharusnya dia miliki. Namun, semuanya tiba-tiba berubah. Pengakuan diam-diam Kianye Fantian ditambah dengan beberapa kata yang dia ucapkan setelahnya, memberikan dampak yang merusak pada jiwa Kianye Yinger. Itu adalah pukulan yang sangat kejam sehingga tidak ada orang lain yang bisa membayangkannya atau menempatkan diri mereka pada posisinya. Mengapa? Kianye Fantian memasang ekspresi tragis dan sedih di wajahnya. Bukankah jawabannya sudah sejelas siang hari? Tentu saja itu karena kamu. Bakat bawaanmu tidak hanya melampaui semua anakku yang lain, tidak ada seorang pun di generasimu di seluruh wilayah ilahi timur yang bisa menandinginya. Ditambah dengan kekejaman, fokus tunggal, dan ambisi yang kulihat di matamu membuatku merasa seolah-olah aku telah menyaksikan kelahiran wanita pertama Kaisar Dewa Langit Brahma. Dibandingkan dengan penerus yang saya pilih sebelumnya, kecemerlangan Anda jauh lebih mempesona. Tapi sayang sekali, kamu saat itu memiliki kesalahan fatal, dan kesalahan fatal itu adalah kepedulianmu yang berlebihan terhadap ibumu. Setelah itu, saya bahkan mengetahui bahwa alasan terpenting dari semangat dan ambisi Anda terhadap jalan mendalam sebenarnya karena Anda ingin mendapatkan status yang lebih tinggi untuk ibu Anda. Betapa menyedihkannya itu, sungguh menggelikan.
Qianye Fantian menggelengkan kepalanya dan sepertinya dia masih merasakan rasa kasihan dan kekecewaan yang dia rasakan saat itu. Jadi, demi Anda, dan demi masa depan alam Dewa Kerajaan Brahma, saya tidak punya pilihan selain bertindak. Aku akan melimpahimu dan ibumu dengan kasih sayangku yang tak terselubung sebelum dengan sengaja mengungkapkan bahwa kamu akan menjadi penerusku. Hal ini akibatnya akan menimbulkan kecemburuan dan kepanikan di hati permaisuri dewa dan putra mahkota. Sejak saat itu, keinginan mereka untuk membunuhmu dan ibumu sudah bisa diduga. Qianye Yinger mengatupkan giginya erat-erat saat seluruh tubuhnya bergetar. Ibumu mati di tanganku. Ini adalah masalah serius yang menyangkut masa depan alam Dewa Kerajaan Brahma, jadi aku hanya bisa melakukannya sendiri. Setelah itu, saya secara pribadi mengeksekusi permaisuri dewa dan putra mahkota sebelum secara anumerta menganugerahkan gelar permaisuri dewa kepada ibumu. Qianye Fantian terus memanggil mereka dengan sebutan permaisuri dewa dan putra mahkota dan bahkan tidak menyebutkan nama mereka satupun, karena dia sudah lupa nama mereka. Meskipun mereka pernah menjadi permaisuri dan putra mahkota yang dipilihnya secara pribadi, mereka tampaknya tidak lebih dari 2 titik debu yang tersapu, bahkan tidak layak untuk dikenang olehnya. Alasan kenapa aku harus berusaha keras untuk mengatur kejadian ini adalah karena aku takut begitu ibumu meninggal, perasaanmu terhadapnya tidak akan hilang lagi. Saya bahkan lebih takut Anda akan kehilangan tujuan dan ambisi Anda karena ini. Jadi saya tidak punya pilihan selain melakukan apa yang saya lakukan, menyebabkan perasaan Anda terhadapnya perlahan berpindah ke saya. Anda bahkan bisa mengatakan bahwa saya menaruh banyak pemikiran dalam pengasuhan Anda. Tapi yang tidak pernah kubayangkan adalah kenangan tentang ibumu masih tak kunjung redup, meski bertahun-tahun telah berlalu. Qianye Fantian menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Sayang sekali, sayang sekali. Dan yang lebih tragis lagi kamu sepertinya mengira akulah yang menyebabkan kematian ibumu. Tidak, kata Qianye Fantian sambil menghela nafas. Faktanya, saya bahkan tidak ingat namanya atau seperti apa rupanya. Jika bukan karena alasan khusus, mengapa aku harus rela berurusan secara pribadi dengan wanita seperti itu dengan kedua tanganku sendiri? Pada akhirnya, yang menyebabkan kematian ibumu bukanlah aku. Itu kamu. Jika kamu tidak begitu mempesona dan tidak begitu menghargainya, dia tidak akan meninggal secepat itu. Kepala halus Qianye Ying terkulai di dalam sangkar emas itu. Tubuhnya tidak berhenti gemetar sedetik pun dan di balik topeng emasnya, aliran air mata mengalir deras di wajahnya. Air mata. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat air mata Dewi Brahma Monarch sebelumnya dan tidak ada yang pernah membayangkan bagaimana rasanya melihat Dewi Brahma Monarch menangis. Tapi pada saat ini, sejak air mata pertama mulai mengalir di wajahnya, air matanya mengalir tak terkendali, seperti bagaimana hati dan jiwanya benar-benar hancur. Dia dengan keras kepala menolak untuk mengeluarkan satupun isak tangis, tapi dia tidak mampu hentikan air mata yang keluar dari matanya. Dalam hidupnya, dia telah menyaksikan kematian yang tak terhitung jumlahnya dan melihat lebih banyak keputusasaan daripada yang bisa dia ingat, tapi pada saat ini adalah pertama kalinya dia dengan jelas memahami apa itu keputusasaan. Ini terasa jauh lebih kejam dan menyakitkan daripada saat Yun Ce telah menanamkan jejak budak padanya. Dia, Qianye Yinger, Dewi Raja Brahma yang dikagumi oleh seluruh alam semesta, calon Kaisar Dewa Langit Brahma. Latar belakang, budidaya, status, otoritas, dan penampilannya, semuanya berdiri di puncak tertinggi alam semesta ini. Hanya Ratu Naga wilayah Barat yang layak disebutkan setara dengannya.
Dia tidak diragukan lagi berdiri di puncak alam semesta ini dan dia selalu meremehkan seluruh dunia. Hal ini terutama berlaku untuk pria, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar menarik perhatiannya, bahkan jika pria itu adalah kaisar dewa nomor satu di wilayah ilahi selatan. Ketika para praktisi alam dewa yang mendalam menyebutkan 3 kata Dewi Raja Brahma, kata-kata yang menyertai gelar itu adalah agung dan di luar jangkauan seseorang. Tapi baru hari ini dia menyadari bahwa hidupnya sebenarnya begitu tragis selama bertahun-tahun. Tidak, secara praktis seluruh keberadaannya adalah sebuah tragedi. Dia berpikir bahwa dia bukan hanya penerus pilihan Qianye Fantian, tapi juga putri yang paling dia cintai dan percayai. Dan yang terakhir ini bahkan lebih penting baginya daripada yang pertama, tapi baru hari ini matanya akhirnya terbuka. Ternyata dia sebenarnya hanyalah boneka yang menari mengikuti dawainya, dan memang selalu begitu. Dia tidak hanya secara pribadi mencuri hal yang paling penting dalam hidupnya, dia bahkan membuatnya terus-menerus merasa bersyukur dan menghormati dia karena hal ini. Setelah dia menggunakan harga dirinya untuk menyelamatkannya, dia malah menjadi anak terlantar yang dia bahkan tidak mau repot-repot menyia-nyiakan upaya apapun karena pengorbanan yang telah dia lakukan. Jika aku mengasuhmu sekali lagi, memang benar bahwa kamu akan mampu menjadi landasan alam dewa kerajaan Brahma sekali lagi. Namun, mengingat situasi kita saat ini, Anda memiliki nilai lebih sebagai hadiah kepada Kaisar Dewa Laut Selatan. Anda harus bersukacita atas kenyataan bahwa Anda, seseorang yang telah ternoda dan kehilangan kekuatan ilahi Raja Brahma, masih memiliki nilai yang begitu besar. Ah, tapi sayang sekali, kata Qianye Fantian sambil menggelengkan kepalanya. Sekarang sudah begini, saya tidak punya pilihan selain memilih penerus baru lagi. Dalam hal ini, aku benar-benar iri pada Yue Wuya. Saat dia melihat ke arah Qianye Yinger, yang pikiran dan jiwanya telah benar-benar runtuh, tidak ada sedikit pun rasa cinta atau kasihan di matanya. Xia Qingyue bahkan tidak memiliki 1/10 dari pengalamanmu, tapi untuk menghapus noda pada reputasinya, dia berusaha untuk mengambil nyawa Yun Ce berkali-kali. Ia sama sekali tidak ragu atau meninggalkan kelemahan apapun untuk dimanfaatkan. Dia bahkan menghancurkan tempat kelahirannya sendiri. Dibandingkan dengan dia, kamu benar-benar terlalu bodoh, jadi tidak heran kamu benar-benar jatuh ke dalam perangkapnya. Pada saat ini, bagaimana mungkin Qianye Yinger tidak menyadari bahwa alasan sebenarnya mengapa Qianye Fantian memberinya Brahma Soul Bell setelah dia diracuni adalah untuk mendorongnya mengorbankan dirinya demi menyelamatkan hidupnya, tapi hari ini, itu terjadi, menjadi alasannya untuk membuang dan bahkan melumpuhkannya. Sungguh sebuah lelucon. Pada saat ini, dia memikirkan Yun Ce karena suatu alasan yang aneh. Yun Ce yang langsung menjadi buronan yang dicari seluruh alam semesta setelah dia baru saja menyelamatkan dunia. Beberapa saat yang lalu, dia masih mengejek nasibnya dan mengasihani situasinya saat ini, tapi pada saat ini, apa perbedaan antara dia dan Yun Ce? Faktanya, hidupnya bahkan lebih tragis daripada hidupnya. Setidaknya, dia masih memiliki seseorang yang rela mati untuk menyelamatkannya. Setidaknya, dia masih punya kesempatan untuk kabur. Adapun dia, kecuali ayahnya, dia hanya memberikan dunia ini tanpa belas kasihan dan ketidakpedulian. Dan orang yang tiba-tiba menjerumuskannya ke dalam jurang penderitaan dan keputusasaan pastilah ayah yang paling dia percayai dan hormati, ayah yang menjadi satu-satunya kelemahan di hatinya. Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama karena energinya yang dalam terus mengalir keluar dari dirinya. Namun,
Perasaan tidak berdaya yang menyelimuti seluruh tubuhnya bahkan lebih jelas dan lebih intens daripada hilangnya energinya yang dalam. Dunia dengan cepat berubah menjadi pucat baginya dan setelah itu, dunia kelabu miliknya dengan cepat menjadi gelap dan tanpa cahaya. Qianye Fantian tidak pergi. Kaisar Dewa Laut Selatan akan segera tiba dan dia harus menyerahkan Qianye Yinger kepadanya secara pribadi. Lagi pula, seseorang harus secara pribadi memastikan bahwa semua rekening telah diselesaikan ketika ada proses tawar-menawar. Seperti yang dia katakan sebelumnya, mengingat kegilaan Kaisar Dewa Laut Selatan terhadap Qianye Yinger, dia tidak akan menolak permintaan apapun yang diajukan Qianye Fantian sebagai balasannya. Meskipun kekuatan Qianye Yinger telah melemah, dia masih memiliki wajah yang mempesona dunia dengan keindahannya, jadi dia secara alami harus menukarnya dengan nilai yang paling besar. Saat dia merasakan aura Qianye Yinger semakin lemah dan jiwanya berada di ambang kehancuran total, cahaya aneh muncul di mata Qianye Fantian sebelum akhirnya mengambil tindakan dan perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya ke arah Qianye Yinger. Ada satu hal lagi yang harus dia lakukan dan itu adalah memanfaatkan gangguan mentalnya dan menghapus sebagian ingatannya. Karena dia mengetahui terlalu banyak rahasia alam Dewa Brahma Monarch, terutama yang berkaitan dengan. Suara samar tiba-tiba terdengar dari aula suci bawah tanah yang jauh. Pada saat yang sama, aura yang sangat unik dan samar juga telah terpancar. Meski sangat lemah dan pingsan, dia masih bisa merasakannya. Terlebih lagi, aura yang sangat lemah namun unik inilah yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Qianye Fantian berubah saat dia berputar. Setelah momen keterkejutan itu, kegembiraan luar biasa dan kegembiraan liar muncul di wajahnya. Karena aura itu jelas milik segel kehidupan dan kematian primordial. Mungkinkah mereka akhirnya menemukan cara untuk mengaktifkan kekuatan ilahi dari segel primordial kehidupan dan kematian? Harta karun mendalam surgawi peringkat ketiga, segel kehidupan dan kematian primordial, memang tersembunyi di alam dewa kerajaan Brahma. Keabadian, tidak ada yang bisa membuat kaisar dewa gila seperti kesempatan untuk mendapatkan keabadian sejati. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan tanpa ragu-ragu atau menunda saat dia terbang menuju sumber aura dengan kecepatan setinggi mungkin. Tepat setelah Qianye Fantian pergi, ruang di samping Qianye Yinger tiba-tiba terbelah dan sesosok tubuh abu-abu yang bungkuk dan layu dengan cepat keluar dari sana, dengan sebuah cakram emas gelap di tangannya. Itu adalah Guzu. Tangan Guzu meringkuk menjadi cakar dan, segera, cahaya keemasan yang melilit Qianye Yinger benar-benar menghilang. Dia terjatuh lemas ke tanah, matanya yang kusam dan berlumpur menatap pria tua di depannya saat dia bergumam dengan suara tak bernyawa, "Paman, Gu." Dentang. Cakram emas gelap di tangan Guzu melepaskan cahaya putih pekat saat sekelompok energi spasial yang berkumpul dengan cepat menelan Qianye Yinger. "Nona, larilah. Berlari sejauh yang Anda bisa, dan jangan pernah kembali. Saya berharap Nona dapat hidup damai selama sisa hidupnya." Formasi spasial terbentuk dari cahaya putih yang menyebar di bawah tubuh Qianye Yinger. Mengikuti kata-kata Guzu, seberkas cahaya melesat ke langit dan menghilang bersama Qianye Yinger. Pada saat yang hampir bersamaan, Qianye Fantian, yang baru saja pergi, tiba-tiba kembali. Guzu juga berbalik, cakram emas gelap di tangannya langsung retak di tangannya yang tua dan layu, menghancurkan kemungkinan menggunakan cakram spasial itu untuk memindahkan orang lain ke lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. "Guzu, bagus, sangat bagus." Wajah Qianye Fantian menjadi gelap secara dramatis.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang paling kecil kemungkinannya untuk mengkhianatinya akan benar-benar menipunya. Dia telah menipunya untuk Qianye Yinger yang lumpuh dan dibuang. Dia tidak bisa diganggu oleh Guzu saat tangannya dengan keras teracung ke lokasi di mana Qianye Yinger baru saja berada. Masih ada jejak spasial yang masih tertinggal di kawasan itu. Guzu sudah lama bersiap untuk ini. Saat Qianye Fantian hendak mendekat, dia mengulurkan telapak tangannya dan bertemu langsung dengan Qianye Fantian. Boom! Saat ruang angkasa meledak, tubuh Qianye Fantian terdorong jauh. Wajahnya menjadi sangat gelap saat dia berkata, "Guzu, beraninya kamu." Saat dia mengatakan itu, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di matanya. Ugaah! Pada saat itu, tubuh bungkuk Guzu mengejang dengan keras saat rangan rendah yang sangat serak dan menyakitkan keluar dari mulutnya. Selanjutnya, tanda emas tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, menutupi setiap incinya. Tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Qianye Fantian tidak lagi peduli dengan Guzunya dan tubuhnya kembali terjungkal ke bawah, namun, Guzu, yang saat ini sedang terkena tanda pengharap kematian jiwa Brahma, tiba-tiba menyerbu ke arahnya sambil berpegangan kuat pada kaki Qianye Fantian, menghalanginya untuk sesaat. Dan tepat pada saat inilah jejak spasial terakhir dengan cepat menghilang, membuatnya tidak mungkin lagi mengejar. Nona telah menjalani seluruh hidupnya, untukmu, aku mohon padamu, lepaskan dia. Budak tua ini bersedia bekerja keras selama sisa hidupnya sebagai pembayaran, tolong, lepaskan Nona. Bang! Guzu terlempar jauh oleh tendangan itu. Ekspresi Qianye Fantian sangat jelek saat ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada kalanya dia salah perhitungan. Ada dua alasan mengapa dia memerintahkan Guzu untuk tetap berada di sisi Qianye Yinger. Alasan pertama adalah agar dia bisa membimbing pertumbuhannya dan memastikan keselamatannya. Alasan kedua adalah agar dia bisa mengawasinya. Tapi dia tidak pernah mengira hal itu akan mengakibatkan hal ini. Namun, dia tetap tidak bisa membunuh Guzu. Hanya beberapa saat kemudian kemarahan Qianye Fantian akhirnya mereda. Alisnya tenggelam saat dia mengirimkan transmisi suara dengan suara rendah, kirimkan perintah ini, lakukan sapuan menyeluruh ke seluruh wilayah ilahi timur untuk menemukan jejak keberadaan Yinger. Saat ada di antara kalian yang menemukan sesuatu, gunakan segala cara untuk mengambilnya, ingat, dia harus ditangkap hidup-hidup. Mengingat kekuatan spasial dari cakram itu, energi yang dikumpulkan dalam waktu sesingkat itu tidak akan mampu mengirim seseorang terlalu jauh, jadi Qianye Yinger pasti masih berada di wilayah ilahi timur.